Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah puji dan syukur kepada jemaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita semua taufik setelah hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat kesehatan, serta nikmat untuk bertolabul ilmi di kajian Bumiku Mengaji. Tentu saja Allah SWT telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, yang begitu banyak, yang begitu luas, yang tak terhingga, sehingga kita tidak pernah bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tanpa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji secara daring. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang semula jadwal pada malam hari ini adalah Ustazuna Musyafa Darini Hafizullah Ta'ala, di mana beliau pada hari ini berhalangan karena beliau sedang safar, namun demikian kita tidak menyurutkan semangat kita untuk bertolabul ilmi, dan alhamdulillah di sini pada malam hari ini kita kehadiran salah satu asatid sunnah yang sering mengisi kajian di Majelis Taklim di Blok M salah satunya, dan ingin Anda perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini eh, bernama insya Allah em, bernama Ustadz Mashkur Abu Mawaddah, dan beliau sebagai pengajar akidah dan tafsir di berbagai majelis gitu ya, di berbagai mahad, dan beliau berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini beliau berdomisili di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah untuk kajian pada malam hari ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan, diinformasikan melalui sosial media Bumiku Mengaji, baik di WA Group maupun juga di Facebook, Instagram Bumiku Mengaji, dan insya Allah untuk malam hari ini Ustaz Maskur Abu Muawadah sudah hadir di tengah kita. Kita sampaikan salam dulu, perkenalan kepada beliau. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Apa Waalaikumsalam kabarnya Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ya, perkenalkan Ustaz. Nama Ana Zainal Abidin, namun Masya sering Allah. Kang Zai. Ana berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Suaranya hilang, Tepatnya di Jawa Barat. Begitu insya Allah Ustaz. Alhamdulillah, Ya, kami di halo. Bumi Haji. Suara antum hilang. Oh, suara anak hilang saja. Wah, cek. Sudah terdengar Ustaz? Belum. Tapi Belum. suara anda jelas nggak? Halo. Oh, kalau suara Ustaz sudah terdengar jelas Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Baik, untuk itu tanpa berpanjang lebar dan kami tidak sabar untuk mendengarkan nasihat ataupun juga tausiah dari Ustazuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini tentang semakin jelas. Wah, ini temanya semakin penasaran. Oleh karenanya, jemaah sekalian, mari kita persiapkan mata, hati, dan pendengaran kita untuk menyimak dari salah satu gurunda tercinta, ya, Ustadz yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Mashkur Abu Mawadah untuk memulai kajian pada malam ini. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naam, jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam kajian yang mungkin baru kali ini anak isi. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga akan ada pertemuan-pertemuan yang lainnya yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan dalam majelis ilmu itu bukanlah pertemuan yang mudah, bukanlah pertemuan yang eh, yang rendah, bukan. Tetapi dia adalah pertemuan di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan hati-hati yang mencintai ilmu, hati-hati yang mencintai Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang itu dengan mengatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati, atau dia memasang pendengarannya, atau dia memperhatikan. Di dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwa yang akan mengambil pelajaran dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan tauhid, baik yang berkaitan itu tentang kenabian, tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang sejarah, sejarah orang baik maupun sejarah orang buruk, semua itu hanya dapat diambil pelajaran oleh orang-orang yang memiliki hati. Tentunya hati yang dimaksud adalah hati yang bersih, hati yang baik, hati yang mencintai kebenaran, hati yang dimana di dalamnya akan terletak cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menjadi wadah untuk Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu ketika kita menghadiri majelis ilmu, ketika kita menghadiri majelis yang menjelaskan tentang kebesaran Allah dan juga keagungan agamanya serta kesempurnaannya, itu menandakan bahwa kita ini memiliki hati yang mencintai kebenaran dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu ini adalah cahaya, sehingga kebenaran itu semakin hari akan semakin jelas dan tidak akan mungkin kebenaran itu diredupkan oleh awan-awan hitam berupa syubhat dan syahwat. Tidak mungkin. Karena sehebat apapun kabut syubhat ingin menggelapkan hati manusia, ingin menggelapkan agama ini, maka kekuatan cahaya agama ini bagaikan kekuatan mentari yang menyinari alam semesta ketika dia hadir di pagi hari. Dan itu akan menyebabkan mentari tersebut menyinari hati orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah azakumullah. Kita hidup di zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, bagaikan seorang pengembara
yang berjalan di padang Sahara di tengah malam yang gelap gulita. Ia tidak mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya di kegelapan itu. Dia melangkahkan kakinya di saat ada percikan kilatan petir di langit. Itulah kondisi kita sekarang. Kita ini melangkah dengan cahaya yang sangat sedikit, cahaya yang redup, bahkan terkadang mati. Maka di saat kegelapan ini, kita akan membutuhkan pelita yang lebih terang. Dan ternyata sudah ada yang menawarkan pelita itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah yang dia bacakan dalam Al-Quran dan juga sabdanya yang dia bacakan dalam sunnah-sunnahnya. Sehingga dengan sebab itu Allah mengeluarkan kita dari kegelapan yang begitu gelap ini kepada cahaya yang benar, cahaya yang terang menderang yang tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Allah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Azza wa Jal, Allah adalah wali. Wali itu maksudnya penolong, yang mencintai, yang mengayomi, yang memberikan kebutuhan orang yang dicintainya. Bagaimana bentuk Allah mencintai hamba-hambanya itu? Mencintai orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari cahaya, dari kegelapan-kegelapan menuju pada satu cahaya. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah togut. Di mana togut-togut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan-kegelapan. Demikianlah indahnya hati yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari kegelapan menuju pada cahaya. Sebaliknya, orang-orang yang telah memiliki pengetahuan, mengetahui kebenaran Al-Quran dan Sunnah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun, yang disayangkan adalah mereka justru meninggalkan kebenaran itu, sehingga mereka dipengaruhi oleh syaitan-syaitan untuk menuju kepada kegelapan demi kegelapan. Entah itu gelapnya syirik, entah itu gelapnya kekufuran, atau gelapnya bid'ah, atau gelapnya khurafat, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan bagi kita hari ini kecuali kembali dan menuju kepada sang pembawa cahaya itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti jejak beliau, jalan yang pernah beliau tempuh bersama para sahabatnya. Karena hanya jalan itu yang terang dan jelas. Tidak ada lagi yang lain. Banyak jalan, tapi semuanya penuh dengan syubhat dan kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda, naqiyah, lailuha kanahariha, la yazigu anha ila halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang menderang, jernih dan bersih. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu, melainkan dia akan binasa. Antum perhatikan ayat-ayat dan hadis ini. Di dalam ayat tadi Allah menyebutkan kebenaran itu adalah cahaya. Ketika Allah sebutkan cahaya, cahaya itu disebut dengan kata tunggal. Kata tunggal yang menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu tidak banyak. Hanya satu. Ketika Allah menyebutkan kegelapan, Allah sebutkan dengan kata jamak. Zulumat. Yang artinya bahwa jalan-jalan kesesatan yang menawarkan dirinya kepada kita sangat banyak. Kita tidak berbicara tentang zina. Kita tidak berbicara tentang minum khamr. Karena gelapnya sudah jelas. Kita tidak berbicara tentang
orang yang berjudi, orang yang korupsi. Karena semua kegelapannya itu sudah jelas. Bagi kita, kegelapan seperti itu tidak perlu lagi bukti. Karena memang itu sudah jelas salah. Tapi yang berbahaya adalah ketika kegelapan itu dirangkaikan dalam cahaya-cahaya yang seperti fata morgana, yaitu dipenuhi dengan syubhat, seakan-akan pelakunya berada di atas kebenaran. Ini berbahaya. Yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mendapati dai-dai, penyeru-penyeru kepada jalan-jalan kegelapan. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Barqani, wa innama akhwafu ma akhafu alaikumul a'immatal mudillin idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang aku khawatirkan atas kalian adalah para imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan, yang mengajak kepada jalan-jalan kegelapan tadi. Yang mana apabila telah jatuh pedang, artinya terjadi pertumpahan darah, fitnah mulai muncul, maka kejadian itu tidak akan pernah terangkat sampai hari kiamat nanti. Artinya yang menyebabkan kerusakan demi kerusakan ini yang paling banyak adalah mereka yang mengajak kita ke jalan-jalan syubhat tadi. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis tadi Nabi SAW juga menjelaskan tentang orang yang menyimpang dari jalannya akan binasa. Binasa di sini tidak harus dibawa oleh gelombang tsunami seperti yang terjadi pada Firaun. Kebinasaan di sini tidak harus dihujani oleh hujan api dari langit atau dijepit oleh bumi atau dihantam oleh angin yang bertiup kencang seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Tidak. Ya, tetapi yang dimaksud dengan kebinasaan di dalam hadis tadi adalah kita akan dijauhkan dari kebenaran. Itu yang berbahaya. Seorang yang sudah tahu kebenaran kemudian dia tinggalkan, wallahi dia akan lebih binasa daripada Firaun yang tenggelam di dalam laut. Karena tenggelam dalam kesesatan adalah musibah yang sangat besar. Ikhwani fiddin azakumullah. Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 115. Coba antum perhatikan surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, "Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maksudnya selain jalan para salaf, selain jalan para sahabat, maka kami akan mengarahkan dia kepada kesesatan di mana dia tersesat. Dan nanti di hari kiamat kami akan mengadab dia dengan adab yang keras. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Antum coba perhatikan ayat ini. Di awal ayat Allah menyebutkan wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menentang Rasul. Saya yakin tidak ada orang Islam yang akan berani terang-terangan mengatakan aku menentang Rasul. Tidak akan ada yang berani katakan demikian. Tetapi mereka akan berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan ritual agama. Maka oleh karena itu Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wa may yushakikir rasul. Barang siapa yang menentang Rasul, kata Syekh Sa'di, yaitu seseorang melakukan ritual ibadah dengan cara dia sendiri, sedangkan Nabi telah melakukan cara ibadah yang dia syariatkan dari Allah Subhanahu wa taala.
maka orang ini dianggap menentang Rasul secara sikap meskipun lidahnya mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah jelas baginya petunjuk, setelah ada Al-Quran, setelah ada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Semua sudah jelas, semua sudah terang. Dan kemudian Allah katakan dan mereka mengikuti selain jalan kaum mukminin. Maksud kaum mukminin di sini adalah para sahabat. Artinya mereka mengikuti selain jalan para salaf. Apa yang terjadi setelah itu? Allah hukum mereka di dunia dengan hukuman terus dijatuhkan dalam kesesatan demi kesesatan. Itu disebutkan oleh tafsir Sa'di. Di mana mereka ini diazab di dunia dengan apa? Dengan penyimpangan, merasa diri di atas kebenaran, padahal dia di atas penyimpangan. Karena pelaku kesesatan itu tidak ada yang mengaku dirinya sesat, tidak ada. Oleh karena itu mereka semakin asyik dalam kesesatan itu. Ini di dunia dibuat menyimpang, dibuat salah arah karena Allah sudah tidak suka lagi dengan orang-orang semacam itu. Terus di akhirat nanti wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali di yaumil qiyamah. Perhatikan jemaah sekalian azakumullah. Allah akan menghukum kita di dunia ini apabila kita sengaja tidak mau tahu tentang apa yang sudah jelas ini. Kebenaran itu sudah jelas. Al-Quran, Sunnah, dan Rasulullah SAW sudah menjelaskannya itu. Tapi kita terkadang karena ego, karena hawa nafsu, karena ingin tampil beda dengan yang lain, kita ingin menjauh dari sunnah Nabi SAW, maka pada saat itulah kita berada dalam kesesatan dan kebinasaan. Naam jemaah sekalian, azakumullah. Kita akan contohkan orang-orang yang memiliki hati yang tulus di dalam menjalankan kebenaran ini. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman itu tadinya bukan orang Islam. Dia orang Majusi. Tapi dia senantiasa memiliki hati yang mencintai kebenaran dan benci kekufuran. Namun pada saat itu dia tidak mengerti siapa yang mengarahkan dia kepada cahaya yang dicari-cari oleh hatinya ini. Sampai suatu ketika Allah mengeluarkan Salman dari rumah orang tuanya yang mana selama ini dia disayang oleh bapaknya dengan sayang yang luar biasa. Dan saking sayangnya Bapak Salman kepada anaknya, dia tidak bisa keluar dari rumah. Singkat cerita, Salman pun disuruh oleh ayahnya menjaga kebun. Ternyata dia mampir ke sebuah gereja, di mana di dalam gereja itu masih ada orang-orang yang ruku dan sujud, yang mengikuti ajaran Nabi Isa, yang bukan Trinitas, tapi Nasrani, yang masih mengikuti gaya sholatnya Nabi Isa. Dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa. Pulanglah dia di waktu maghrib dan dia ceritakan itu kepada ayahnya sehingga ayahnya membicarakan dia dalam rumah. Sampai pada satu masa ada rombongan dagang dari Syam berangkat ke eh, tempatnya Salman. Kemudian mereka pulang dan Salman pun melarikan diri dari rumah sampai ketemu dengan pendeta yang ada di Syam. Di Syam itu Salman mendapati pendeta yang korupsi, pendeta yang curang, yang mengambil hak rakyat kemudian dia memperkaya diri. Ini menunjukkan bahwa ada tokoh agama yang memakan harta orang-orang atau makan harta rakyat demi kepentingan pribadinya. Setelah pendeta itu mati, Salman pun dididik oleh pendeta yang zuhud. Pendeta ini ketika menjelang meninggal dunia, dia mewasiatkan kepada Salman untuk menemui pendeta yang ada di Mosul. Berangkatlah Salman ke Irak. Kembali lagi dia ke satu tempat, ya di kalau salah daerah dekat-dekat Turki sana. Kemudian setelah itu dia pindah lagi ke Wadil Qura karena di sana dia dijual.
dijual oleh orang-orang yang mengambil harta Salman, kemudian Salman dijadikan budak, sampailah tiba dia dijual oleh tuan yang ada di Wadil Qura kepada Yahudi yang ada di Madinah. Di saat itulah dia menanti dan menanti kedatangan Rasul yang dia baca sejarah hidupnya di dalam kitab Injil. Tentang tanda-tandanya dia sudah kenal. Yaitu dia tidak makan sodako, dia makan hadiah, dan di belakang punggungnya ada tanda kenabian. Maka Salman pun melihat semua tanda itu, kemudian dia masuk Islam. Kenapa Salman bisa memeluk Islam? Karena dia punya hati, dia punya keinginan kuat, dia punya niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang selama ini hilang karena ditutup oleh kegelapan syiriknya orang-orang Majusi. Sehingga Allah pun menghadiahkan kepadanya hidayah bisa bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Berapa kegelapan yang dilalui oleh Salman? Gelapnya kebodohan, gelapnya menyembah api, gelapnya kekufuran, gelapnya pendeta-pendeta yang curang, dan gelapnya apa yang dia lalui di jalan. Semua itu diobati dengan satu cahaya, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala yang pernah dia dapatkan dalam Injil, lalu penjelasan itu dia dapatkan langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kebenaran itu akan diterima oleh hati-hati yang mempersiapkan diri untuk mendapatkan cahaya tersebut. Contoh lagi, dua kasus dalam satu cerita, di mana yang berilmu dia digiring kepada kegelapan, dan yang tidak mengetahui apa-apa tentang itu, artinya dia hanya dengar cerita, justru dia yang memeluk Islam. Itu cerita tentang Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah seorang pendeta Yahudi, ayah kandung dari Sofia binti Huyai, yang nanti Sofia ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofia binti Huyai, ia memiliki ayah namanya Huyai tadi. Huyai ini kalau bahasa kita mungkin ya ustadz kibarnya Yahudi lah. Ya karena kita Indonesia ini banyak istilah. Ada ustadz kibar, ada ustadz kabur, ada ustadz apa aja deh gitu. Ya mungkin waktu itu orang tuanya Sofia ini ustadz kibarnya orang-orang Yahudi. Ulama besarnya. Dia mengenal Rasulullah SAW melalui Taurat. Dan Taurat ini biasa dia ceritakan kepada Sofia, sehingga mereka ini menanti kedatangan Nabi terakhir itu. Ya, maka ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, dengan cahaya dan penjelasan yang begitu jelas itu, Huyai datang menemui beliau. Huyai melihat dari ujung rambut sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Dilihat tanda kenabian di belakang punggungnya. Dilihat sikap Nabi yang menolak sodakoh. Dia memakan hadiah. Diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Huyai. Karena pertanyaan ini hanya Nabi yang bisa menjawab. Ternyata Rasulullah SAW bisa menjawab pertanyaan itu. Huyai pun pulang. Bertemu dengan saudara kandungnya. Dan saudara kandungnya bertanya kepada Huyai bin Akhtab, betulkah orang ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam Taurat? Apa jawaban Huyai? Iya betul, ini orangnya. Ini Nabi terakhir itu. Lihat, sesuatu yang begitu jelas, gamblang, bahkan dia akui bahwa ini adalah Nabi terakhir itu. Ya, karena Allah mengatakan tentang Yahudi itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Saking jelasnya. Namun apa yang terjadi? Karena egois, karena mengikuti hawa nafsu. Huyai bin Akhtab mengatakan, kalau begitu kita sembunyikan saja identitas Muhammad ini, agar semua orang Yahudi tidak mengetahui bahwa inilah Nabi terakhir. Berarti dia berkhianat terhadap Taurat, berkhianat dengan cahaya yang selama ini dia telah pakai untuk menerangi jalan hidupnya. Melihat itulah Sofia tidak terima. Sofia binti Huyai, dia tidak terima atas pengkhianatan
ayah dan pamannya itu tentang kedatangan Nabi terakhir. Karena Sofia sebagai anak tentunya sering mendapatkan cerita itu. Kan kita kalau lagi masa kecil sering dapat cerita dari orang tua, cerita. Senang itu. Seandainya kita ketemu dengan tokoh yang diceritakan. Nah, Sofia yang selama ini mendengar cerita itu justru melihat ayah dan pamannya mengkhianati kebenaran selama ini. Sehingga ayah dan pamannya dikeluarkan dari cahaya untuk menuju kepada kegelapan demi kegelapan. Karena itulah makna firman Allah tentang aulia mereka itu adalah tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dan kita tidak mau seperti itu. Ini sudah jelas kebenaran di hadapan matanya, justru dia khianati. Maka oleh karena itu Sofia binti Huyai ketika dia masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah SAW, dia tidak dendam kepada Nabi. Padahal waktu perang Khaybar, ini ayahnya berkhianat terhadap Taurat itu di tahun 1 Hijriah. Sedangkan Sofia nanti masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Setelah perang Khaybar. Di mana di saat perang Khaybar itu dia melihat ayahnya dibunuh, pamannya dibunuh, bahkan suaminya disembelih dilihat oleh Sofia. Dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah karena dia berkhianat. Maka dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah, suaminya Sofia. Ketika Sofia dinikahi Nabi, logikanya adalah seharusnya dialah yang memberi racun kepada Nabi. Tetapi yang memberi racun kepada Nabi bukan dia, tapi wanita Yahudi lainnya. Kenapa Sofia tidak sempat memikirkan itu dan tidak juga meracuni Nabi dan tidak berkhianat? Jawabannya, Sofia mempunyai hati. Hati itulah yang sudah disiapkan oleh dia sejak lama untuk menampung cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sofia radhiyallahu anha sebelum terjadi perang Khaybar itu dia bermimpi rembulan jatuh. Menggambarkan cahaya itu akan datang. Rembulan jatuh dan rembulan itu jatuh di pangkuan Sofia. Mendengar hal itu, suami Sofia sebelum terjadi perang itu, dia cemburu. Suaminya Sofia mengatakan, apakah kau jatuh cinta kepada Raja Arab itu? Maksudnya Muhammad SAW. Sofia heran dengan perkataan suami. Ternyata yang dimaksud dengan rembulan itu, menurut penafsiran orang Yahudi, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa cahaya agama yang begitu jelas. Cahaya yang tidak ada lagi embel-embelnya. Cahaya yang Allah titipkan kepada beliau untuk kita ikuti bersama. Dan itulah jalan kebenaran itu sendiri. Maka Sofia masuk Islam. Dan tanpa ada dendam sedikit pun. Bahkan dia mencintai Rasulullah SAW karena sebagai utusan Allah selain dia sebagai suaminya. Jemaah sekalian azakumullah, perlu diperhatikan oleh kita. Setiap hari kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Itu permintaan kita. Tapi pertanyaannya, ana mau bertanya kepada semuanya, pernahkah antum mengetahui bagaimana karakter jalan yang lurus itu? Apa sifatnya, apa karakternya? Jangan-jangan kita selama ini hanya minta, tapi tidak mengerti apa yang kita minta. Ya selama ini mungkin kita sama seperti orang meminta, saya mau minta eh, nasi kebuli misalnya. Tapi tidak pernah tahu nasi kebuli itu dibuat dari apa, bagaimana rasanya, sifatnya apa yang dicampur di dalamnya. Hanya minta. Sehingga ketika dibawakan nasi kebuli yang palsu, kita anggap kebuli juga. Ya kita anggap ini nasi yang kita minta selama ini. Padahal itu bukan kebuli. Mungkin saja nasi yang dibuli-buli mungkin begitu. Atau nasi goreng yang dibuat biasa. Ya. Ini ketika kita tidak tahu apa yang kita minta, biasanya kita meminta jalan yang lurus, ternyata kita mendapatkan jalan yang sesat. Karena kita tidak tahu karakternya. Contoh. Bukankah orang-orang Khawarij itu meminta jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim juga. Tapi kenapa mereka bom bunuh diri?
Kenapa mereka melakukan teror? Kenapa mereka melakukan pemberontakan? Kenapa menumpahkan darah dianggap sebagai pahala? Jawabannya, dia hanya meminta, tapi tidak pernah mau tahu apa saja karakter yang dia minta itu. Karakter jalan yang lurus itu. Contoh lagi, bukankah orang Syiah kalau baca baca Al-Quran dia baca juga Al-Fatihah? Maka sebagian mereka sholat dengan membaca Al-Fatihah. Tapi kenapa tidak mendapat hidayah? Bukankah para penyembah kubur yang meminta tawasul di kuburan itu juga sholatnya baca Al-Fatihah, Pak Kiai-kiainya? Bukankah para habaib yang mereka yang menyimpang itu, sebagian habaib yang menyimpang, mereka juga baca Al-Fatihah? Kenapa mereka tetap menyimpang? Jawabannya mereka tidak pernah tahu apa yang dia minta. Seperti saya ibaratkan tadi, saya minta nasi kebuli, tapi tidak pernah tahu bahan kebuli itu dari apa. Sehingga dikasihlah nasi palsu, dia pun makan. Ternyata itu adalah nasi gorengnya orang Garut, bukan nasi kebulinya orang Arab. Seperti itu juga jalan yang lurus. Karakter jalan yang lurus itu jemaah sekalian azakumullah ada dua. Perhatikan. Dari dua karakter ini kita akan dapat memahami siapa dai mengajak kepada cahaya dan siapa dai mengajak kepada kesesatan atau kepada ingin cari popularitas atau ingin cari ketenaran saja. Karena seorang yang dianggap berada di atas cahaya, dia harus mengikuti alur dua karakter jalan yang lurus. Pertama, jalan yang lurus itu karakternya jelas, terutama berkaitan dengan masalah tauhid dan syirik, masalah sunnah dan bid'ah. Itu harus jelas, harus ada pembeda. Tidak boleh seorang itu menyembunyikan penjelasan tentang ini. Coba antum perhatikan dalam Al-Quran. Dalil tentang jelasnya jalan yang lurus. Surah surah Yusuf ayat 108. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, inilah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dan Maha suci Allah dan aku tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Antum perhatikan awal ayat. Di situ disebut kata qul. Yang biasa kita terjemahkan katakanlah. Itu terjemahan, bukan tafsir. Kalau ditafsirkan kata qul ini, jamaah sekalian azakumullah, qul itu artinya bayyin bayanan wadihan kafian sofian. Jelaskan kebenaran itu dengan penjelasan yang gamblang, yang luas, yang cukup dan juga bersih dari segala penyimpangan. Artinya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Itu makna qul. Dan ajibnya kalimat ini selalu hadir setelahnya pembahasan tauhid. Itu menunjukkan ada pembahasan yang tidak boleh ditoleransi pembahasannya. Tidak boleh nanti-nanti dulu deh. Kita bahas ini dulu. Gak boleh. Karena Allah selalu menjelaskan setelah kata kul hal-hal yang berkaitan dengan itu. Coba antum perhatikan kalimat kul itu. Kul huwallahu ahad. Masalah apa setelahnya? Tauhid. Qul a'udzu birabbil falaq. Masalah apa setelahnya? Tauhid. Qul a'udzu birabbin nas. Masalah apa? Tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun. Masalah apa? Tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Masalah dakwah kepada tauhid. Demikian kalimat qul ini yang menjelaskan kepada kita jalan ini jalan yang jelas, jalan yang terang, harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau ada yang berkata, resiko Pak Ustadz. Betul. Kalau tidak ada resikonya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah diusir dari Mekah ke Madinah. Resiko memang. Dan itulah yang menjadi tantangan dakwah. Seandainya dakwah kita ini tidak memulai dari sini, tidak menjelaskan tentang tauhid ini,
maka kita tidak akan tahu jalan yang lurus. Wallahi kita tidak akan tahu jalan yang lurus. Nggak akan tahu jalan ini. Nggak akan jelas jalan ini. Dan masyarakat atau kaum muslimin atau manusia tidak akan pernah mengenal Allah Rabbul Alamin dengan perkenalan yang benar. Maka dijelaskanlah kejelasan tauhid itu. Dan jalan yang lurus yang jelas itu adalah tauhid. Seperti dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 108 tadi. Dan juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Yasin di mana Allah katakan wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, dan beribadalah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Taib, ini sifat pertama yang dimiliki oleh jalan yang lurus itu. Jelas, terang. Yang kedua, jalan yang lurus itu jenis jumlahnya hanya satu. Tidak berbilang. Tidak ada cerita banyak jalan menuju Roma. Kemudian dijadikan kias menuju kepada Allah. Enggak. Sebagaimana Allah itu Esa, maka jalan yang menuju kepadanya hanya satu. Adapun ke Roma, banyak jalan memang menuju Roma. Mau lewat Papua silakan. Mau lewat Amerika silakan. Yang penting tahu arahnya saja. Mau lewat Kalimantan, lewat NTB, lewat Sumatera, silakan. Mau ke Roma. Dari mana saja Anda bisa sampai ke Roma. Tetapi menuju kepada Allah, Allah sudah menentukan jalannya hanya satu. Tidak berbilang. Tidak akan ada lagi jalan selain itu. Mana dalil? Coba Anda lihat surah Al-A'raf. Afwan, suratul An'am. 153. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Antum perhatikan surah Al-An'am ayat 153. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, sehingga jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian bertakwa. Lihat, Allah mengatakan, dan sesungguhnya ini jalanku. Di sini Allah menggunakan kata tunggal. Jalanku disebutkan dengan kata tunggal, sirati, satu jalan. Ketika Allah menyebutkan dhamir atau kata gantinya fattabi'uhu. Hu di sini menunjukkan tunggalnya jalan yang diikuti. Ketika Allah menyebutkan jalan yang bengkok, Allah sebutkan wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalimatnya dengan kata jamak. Jamaknya kalau antum belajar bahasa Arab, ini namanya jam'u taksir. Asubula ini jam'u taksir. Karena di sana ada jamak yang lain namanya jamak salim. Sabilu dijamak dengan sabilatun. Tapi dalam ayat ini tidak disebut sabilatun. Tapi disebut subul. Yang menunjukkan bahwa jalan kesesatan itu lebih dari 10. Lebih dari 10. Tidak kurang dari 10 jalan kesesatan itu. Maka Nabi menyebutnya 72 jalan kesesatan. Atau 72 golongan yang sesat. Lihat. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang lain. Karena jalan itu akan menjauhkan kalian dari jalan Allah yang lurus, yang jelas tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa jalan yang lurus itu hanya satu. Nggak boleh kita katakan semua sama, nggak boleh. Nggak ada ceritanya semua sama. Apalagi mengatakan semua agama sama. Kalau ada di sini yang mengatakan semua agama sama saja Pak Ustadz. Kalau begitu panggil aja pendeta Nasrani itu suruh masuk Islam. Kalau dia katakan semua agama sama, pendetanya suruh syahadat. Kalau dia tidak mau syahadat, maka pada saat itu berarti dia meyakini agama Nasrani lah yang benar. Kalau dia tidak mau syahadat, berarti dia hanya sandiwara mengatakan semua agama sama.
Lalu ajib ada orang Islam mengatakan semua agama sama. Demikian juga tidak ada jalan kebenaran itu yang sama. Semua ajaran ajaran yang lain itu adalah jalan yang sesat selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, inilah dua karakter jalan yang lurus itu. Lalu apa yang akan menopang kita agar kita kuat menempuh jalan yang sudah jelas ini, menempuh jalan yang satu ini? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, agar kita kuat menempuh perjalanan menuju kepada Allah melalui jalan yang jelas ini, kata Ibnu Qayyim, lil insani quwwatan. Manusia itu memiliki dua kemampuan. Kemampuan pertama kata beliau, quwwatun ilmiyatun nadhariyah. Dia memiliki kekuatan ilmu yang diteliti dan dipelajari. Ini yang menguatkan langkah kita di atas jalan itu. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, yaitu kekuatan amal. Amal yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan karena ingin mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kedua kekuatan itu, insya Allah kita akan berada di atas jalan yang lurus ini dan juga terus akan berada di atas cahaya ini. Meskipun banyak penawaran untuk menuju kepada kegelapan-kegelapan dan kerusakan itu. Yang perlu diperhatikan oleh kita wahai kaum muslimin, a'azakumullah. Setelah kita tahu jelasnya jalan ini, maka ada tiga perkara yang harus kita berhati-hati darinya agar kita tidak menyimpang. Karena tiga perkara ini banyak memasukkan orang ke dalam pintu api neraka. Yang pertama, syubhat. Yang pertama, syubhat. Syubhat itu artinya kesamaran dalam menjalankan agama. Maka kata Ibnu Qayyim, al-ula asy-syubhatu allati turithu al-jahla wa turithu syakkan fi dinihi. Yang pertama, syubhat, yang mana syubhat itu mewariskan kejahilan dan juga keraguan dalam beragama. Jadi syubhat ini dapat mewariskan kerancuan dan juga keraguan dalam beragama. Inilah yang mengantarkan seorang kepada kegelapan itu. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu syahwat. Perhatikan, ini yang disayangkan uh, menimpa orang-orang yang berilmu, menimpa orang-orang yang sudah mengaji. Syahwat yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang lebih mendahulukan nafsunya daripada ketaatan dan keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga, emosi. Emosi ini biasanya menutup akal yang cerdas. Sebentar, Anda mau matikan AC dulu sebentar. Terlalu dingin ini. Jadi, tiga perkara ini yang kerap merusak kita, yang sering menggelapkan mata dan pikiran kita. Yang pertama, syubhat. Syubhat ini biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Syubhat itu tidak diketahui oleh banyak manusia. Itu mengisyaratkan bahwa syubhat itu hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Mereka yang dapat menyingkap syubhat itu. Contoh syubhat, Anda contohkan. Mengenai keyakinan orang-orang Syiah bahwa mereka meyakini Aisyah itu berzina. Aisyah itu berkhianat. Syubhat itu tidaklah syubhat kecuali dia mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Orang Syiah menyebutkan Aisyah itu berzina dengan dalil dalam surat Tahrim. Coba antum lihat dalil yang dibawa oleh orang Syiah. Tentunya dalilnya benar tapi cara pendalilan yang salah.
di surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan bahwa Allah membuat perumpamaan untuk orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kata orang Syiah, kalau istri Nabi Nuh dan Lut itu bisa kafir dan bisa berkhianat, maka Aisyah pun bisa melakukan itu. Kira-kira bagaimana cara menyingkap syubhat ini? Kalau kita tidak berilmu, maka kita akan katakan iya. Sebagaimana orang-orang yang tertipu dengan ajaran Syiah itu. Sebagaimana mereka telah tertipu di dalam mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Supaya jelas kegelapan ini, maka kita akan sikap dengan ilmu. Dua dalil. Pertama dalil akal. Dalil akalnya adalah seorang nabi tidak akan mati di pangkuan seorang pelacur atau seorang pengkhianat. Itulah yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya tidak mati di pangkuan istrinya. Sedangkan Rasulullah SAW mati di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Yang menunjukkan bahwa Aisyah bukan wanita pengkhianat. Seandainya Aisyah itu berkhianat, maka Allah tidak akan izinkan Rasulullah SAW mati di pangkuan Aisyah, sebagaimana Allah tidak mengizinkan Nabi Nuh dan Nabi Lut mati di pangkuan istri-istrinya. Oke. Kemudian dalil secara tafsir. Pertanyaannya adalah siapa yang memahami pemahaman seperti itu? Disinilah pentingnya kita membuat sebuah standar, sebuah doabit bahwa pemahaman itu harus dikembalikan kepada pemahaman para salaful ummah. Ketika tidak ada ayat ini dipahami oleh para sahabat seperti pemahaman orang-orang Syiah tadi, maka istidlal mereka, pendalilan mereka dengan ayat ini batal, tidak dipakai. Ya, ini contoh syubhat, dan syubhat itu akan jelas apabila dibawakan ilmunya. Contoh lagi, syubhatnya orang-orang Khawarij, syubhatnya orang-orang teroris, di mana mereka mengatakan boleh melakukan bom bunuh diri dengan dasar dalil di antara yang mereka gunakan adalah kisah Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab, dan Musailamah masuk ke dalam bentengnya dan tidak bisa dibuka benteng itu kecuali harus ada orang yang masuk ke dalam. Maka Al-Bara bin Malik meminta kepada pasukannya untuk mengangkat beliau di atas tameng menggunakan tombak-tombak mereka. Lalu Al-Bara dilemparkan ke dalam. Kemudian dia berperang melawan ribuan orang di dalam. Dan dia berhasil membunuh 10 orang. Dan dia pun terluka dengan luka yang banyak di badannya. Namun dia berhasil membuka pintu gerbang. Singkat cerita, Musailamah pun dibunuh oleh Al-Wahsy. Kita tidak mengambil semua cerita ini. Kita hanya mengambil dalil orang-orang Khawarij dengan mengatakan bahwa kelakuan Al-Bara bin Malik menunjukkan bahwa dia bunuh diri. Kita jawab, syubhat ini, syubhat yang sering dilontarkan ini tidak tepat dikatakan sebagai bunuh diri. Kenapa? Karena Al-Bara bin Malik waktu itu dia tidak pernah niat mau bunuh diri. Dia tidak berniat demikian. Tapi ini adalah salah satu siasat perang dalam Islam, di mana seorang diizinkan mengecohkan lawan agar lawan itu terpusat perhatiannya kepada dia supaya kaum muslimin bisa menyerang dari belakang. Dan resikonya memang 90% kematian sudah ada di tangan. Itu resikonya. Namun tidak boleh niat bunuh diri. Tidak boleh niat mati. Tetap dia harus berusaha menyelamatkan diri. Dan terbukti Al-Bara bin Malik setelah selesai perang, walaupun luka kurang lebih 80-an luka di badannya, pokoknya banyak sekali luka di badannya. Setelah itu dia sembuh. Sebulan kemudian dia balik lagi ke Madinah. Karena kejadian perang melawan Musailamah itu terjadi di tahun 11 Hijriyah. Sedangkan Al-Bara bin Malik wafat tahun 17 Hijriyah. Itu menunjukkan pada saat itu Bara bin Malik dia tidak berniat bunuh diri. Lihat bagaimana syubhat ini dijelaskan dengan ilmu. Kalau mereka membawa sejarah, lengkapkan dulu sejarahnya, baru kita akan bisa menyingkap syubhat itu. Contoh lagi syubhat dalam ibadah.
Sebagian orang mengatakan kan ini baik, zikir setelah sholat baik. Bahkan ada yang mengatakan daripada kita main HP selesai sholat, daripada kita pergi ke WC selesai sholat, lebih baik kita melakukan zikir atau salawat keliling. Kan walaupun sama-sama tidak ada dalilnya, maka sama-sama boleh kata dia. Kita jawab. Pergi ke WC dan memegang HP karena ada keperluan selesai sholat. Orang tidak meniatkan itu ada keutamaannya. Itu menunjukkannya sekedar kebutuhan. Bukan sebuah sesuatu yang diniatkan atau dianggap sebagai ibadah, ritual ibadah yang harus. Sedangkan mereka melakukan itu sudah diyakini sebagai sesuatu yang mendatangkan keutamaan. Maka berarti yang memegang HP atau ke WC, dia tidak berniat beribadah dengan itu. Artinya tidak berniat menjadikan itu sebagai ritual ibadah. Ya. Sedangkan mereka ini sudah menganggap ritual ibadah apa yang tidak dianggap ibadah oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah subhat. Ada seorang yang datang kepada Sa'id bin Musayyab di Masjid Nabawi. Dan Sa'id bin Musayyab ini seorang tabi'i, termasuk senior tabi'in yang menempati kota Madinah, dan dia mufti serta fuqahanya Madinah waktu itu. Suatu hari ada orang masuk sholat subuh ke Masjid Nabawi. Sebelum sholat subuh orang ini sholat 2 rakaat, 2 rakaat berarti 4 rakaat. Dipanggil Sa'id bin Musayyab bahwa perbuatan ini tidak boleh. Perbuatan ini menyebabkan kemurkaan Allah. Apa kata orang tersebut? Ya Aba Muhammad, ayu'adzibani Allahu ala salati. Ya Ibu Muhammad, apa mungkin Allah menyiksa saya gara-gara sholat? Kata Sa'id bin Musayyab yang dikuniakan dengan Abu Muhammad tadi, tidak. La yu'adzibuka Allah ala salati. Walakin yu'adzibuka ala khilafika sunnah. Allah itu tidak akan mengadab dirimu karena sholat. Enggak akan pernah Allah adab kau. Tetapi Allah mengadab dirimu karena menyelisih sunnah. Lihat. Subuhat dalam ibadah disingkap dengan cara itu. Allah tidak menyiksa kamu karena ibadah. Tapi Allah menyiksamu karena caramu beribadah tidak sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi masalah bukan ibadahnya. Karena semua orang bisa saja berniat ibadah kepada Allah. Tetapi tidak semua orang beribadah dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keikhlasan saja dalam hati tidak cukup dalam beribadah. Tetapi butuh benar juga ibadah itu. Inilah contoh-contoh syubhat. Dan sangat banyak syubhat itu kita temui di media sosial saat ini. Terutama saat ini liarnya media sosial sehingga syubhat itu masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, dan rumah-rumah kita. Kalau kita tidak jaga dengan cahaya ilmu, maka semua tidak akan jelas. Semua akan jatuh dalam kegelapan. Kemudian syahwat. Yang merusak kita yang kedua adalah syahwat. Biasanya orang yang terkena syahwat ini adalah mereka yang sudah tahu kebenaran, tetapi mereka karena ada kepentingan dan tendensius lain selain daripada mencari ridha Allah, biasanya mereka tinggalkan kebenaran itu. Jadi itulah Yahudi. Yahudi itu tidak mau mereka rugi dengan mengikuti agama Muhammad SAW. Tidak mau. Karena di sana ada ekonomi yang dijaga, kedudukan yang dijaga, moralitas yang mereka anggap moral yang harus dijaga, kedudukan di mana mereka adalah Bani Israel di atas orang-orang Arab. Ini juga membuat mereka itu tidak menerima Islam. Bukan karena tidak tahu Islam. Justru karena mereka mengikuti hawa nafsu, syahwat. Sebagaimana Yahudi-Yahudi itu mengaku. Di awal Rasulullah utus pun mereka udah tahu. Bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada ulama-ulama Yahudi bertemu dengan Umar. Di mana Yahudi itu mengatakan kepada Umar, Ya Amiral Mu'minin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law alaina ma'asyaril Yahudi nazalat, lattakhadna dhalika al-yawma idah. Qala Umar, fa ayu ayatin? Qal, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ila akhiril ayah. Orang Yahudi berkata kepada Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sungguh kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian.
Sekiranya ayat itu turun dalam agama kami jadikan turunnya ayat tersebut hari turunnya sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat yang mana? Itu ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti Yahudi ini mengetahui Islam agama yang sempurna, Islam agama nikmat, Islam saja agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa tidak masuk Islam? Tidak masuk Islamnya karena mereka ego dan berbuat zalim. Inilah yang disebut dengan syahwat. Hati-hati kita yang sudah mengaji ini. Kadang mengaji itu karena ada tendensius mau dagang. Mau mendekati donatur. Mau mengambil popularitas para ustadz. Hati-hati juga. Berbangga dengan popularitas para ustadz. Juga dihati-hatikan oleh kita. Itu bagian syahwat. Jangan antum kira syahwat itu hanyalah berzina kepada wanita saja. Bukan. Bukan hanya itu syahwat. Syahwat popularitas. Syahwat kepada uang. Syahwat kepada kedudukan. Syahwat kepada wanita. Semua itu syahwat. Di mana ketika seorang mendahulukan nafsunya daripada ketaatan dan keridhaan Allah, maka saat itulah dia terkena musibah yang disebut dengan kegelapan syahwat. Kemudian yang ketiga, emosi. Emosi ini adalah amarah yang tidak terkontrol. Orang kalau emosi, walaupun dia cerdas, otaknya itu akan buntu. Gelap hidupnya. Contoh, Firaun. Firaun itu raja. Dia tinggal perintahkan anak buahnya, kalian kejar Musa, hidup atau mati, bawa ke sini. Bisa dia katakan itu. Karena dia raja. Ngapain dia keluar? Terkena debu, terkena pasir, kemudian kena panasnya matahari di luar sana. Dia tinggal dikipas oleh dayangnya di dalam istana udah cukup. Tapi karena emosi, kecerdasan itu hilang. Gelap pikirannya. Dia emosi betul kepada Musa. Udah dibesarin, dikasih makan, hidup di istana, besarnya menentang raja. Dan tidak diterima oleh Firaun. Besarnya dia salahkan ajaran raja. Raja Firaun. Maka Firaun emosi. Karena emosi itu kecerdasannya selama ini hilang dan sampai dia tenggelam dalam laut. Itu contoh emosi. Atau contoh emosi kontemporer yang kita lihat, yang kita baca dan bahkan semua bukan lagi rahasia ini. Emosinya Bang Sambo, Inspektur Jenderal Sambo. Ya. Kenapa dia bunuh orang di dalam rumahnya? Mana kecerdasannya sebagai seorang propam? Tentunya orang seperti harus cerdas, lebih cerdas dari intelijen. Seandainya dia tidak emosi, dia bisa menyuruh ajudannya, ini bawa anak buah saya ini, sampai di hutan kalian tembak mati. Bisa aja. Tapi karena emosi itu membuntukan kepala, otak kita ini tidak bekerja. Maka pada saat itu Sambo pun menembak mati anak buahnya di rumah dinasnya. Dan dia tidak berpikir bahwa dia dikelilingi oleh CCTV dan itu bisa saja membuat dia hancur secara karir maupun nyawanya akan dimatikan dalam hukuman mati. Dan itu terjadi. Kenapa terjadi? Karena kecerdasannya sekali lagi digelapkan oleh emosi. Maka hati-hati dengan tiga perkara ini. Dan ketiga perkara ini tidak akan pernah tersingkap dengan baik kecuali kembali kepada cahaya yang semakin jelas setiap hari kita lihat, semakin nyata kebenaran itu, tinggal kita memilih. Mau memilih mengikutinya dan memilih untuk mencari ridha Allah atau kita berpaling darinya karena semua sudah jelas. Barakallahu fikum. Sekira itu yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan 1 jam. 1 jam. Terus terang ya, karena ini baru sampai dari apa itu? Tanjung apa ya? Dari Belitung, dari Belitung. Baru pulang dari Belitung. Tadi sore anak sampai baru istirahat juga. Agak agak capek juga ini. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya silakan. Saya kira cukup ya. Oh, Cukup sejam. dipersilakan jika ada pertanyaan Ustaz ya. Baik, apa-apa. Silakan nanya. Silakan bertanya. Tapi
saja ya, karena Ustadz harus istirahat dan besok pun juga akan apa namanya? Besok pun juga akan beraktivitas kembali. Jadi hanya sedikit saja Ustadz ya untuk menjaga kesehatan Ustadz Fadal, fadal, yang silakan. Masya Allah sudah melakukan safar ya. Baik, jemaah sekalian Iya, rahimani wa rahimakumullah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi 2. Ya, ini sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya boleh disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung melalui tombol interaktif dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Insya Allah oleh panitia akan dibantu unmute dan jemaah dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ustadz Duna Mashkur. Silakan untuk jemaah yang ingin bertanya. fadal ikhwan. Banyak juga yang hadir ya. Alhamdulillah Ustadz ada 50, oh berarti kalau bukan dihitung dengan panitia ada 47 jemaah Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat malam hari ini. Amin insya Allah Ustadz. Ya, bermanfaat sekali. Masya Allah. Eh, Baik jemaah kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Silakan, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, terima Kalau kasih tidak banyak. ada berarti ditutup saja berarti saja. Jangan mengada-ngada. Barakallah. Ustadz, Ustadz biasanya ngisi sampai jam berapa? Biasanya itu sampai jam betul sampai jam 9, kemudian sesi 2 tanya jawab. eh Iya. Ya kadang 15 menit, kadang 30 menit, ya gimana kondisi Masya Allah. asat ini gitu Ustaz. Di Masya sini Allah. sudah Masya Ya, ada yang resen Kang alhamdulillah Zai Ustaz. ada yang bertanya. Ya, Insya ini Allah sudah Silakan. ada Anda yang bacakan. resen. Ya, Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis, yang salah satunya sudah ada di grup Ahwat. Anda bacakan, Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, Waalaikumsalam. apabila seseorang Muslim itu berganti agama. Tadinya Hmm. dia masuk Islam, kemudian dia murtad, bertobat dan kembali masuk Islam. Yang ditanyakan, apakah Allah akan mengampuni dosa ketika dia murtad? Apakah itu namanya menjadi mu'alaf atau sebenarnya kembali kepada agama Islam, Ustadz? Karena asalnya dia Islam. Jazakumullahu khairan atas pencerahan dari Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Nah, mengenai teman-teman yang dulunya pernah Muslim, kemudian dia murtad dan kembali lagi kepada ajaran Islam, apakah Allah akan menerimanya? Iya, Allah tetap akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat selama nyawa tidak sampai kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian azakumullah betapa nikmatnya Islam. Di mana orang ketika meninggalkan Islam dia gelap hidup. Kemudian dia kembali lagi kepada Islam. Apakah dia disebut mu'alaf? Mu'alaf itu memiliki definisi. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Sekiranya orang Islam ada yang mau keluar Islam, lalu kita membantu dia untuk melembutkan hatinya dengan cara memberi bantuan, dengan cara memperhatikan hidupnya. Ini juga disebut mu'alaf, meskipun belum keluar Islam. Walaupun dia belum keluar dari Islam, tapi masih disebut dengan mu'allaf. Demikian juga orang yang belum memeluk Islam, tetapi dia punya kecondongan kepada Islam. Lalu kita perlakukan dia dengan baik, ini juga disebut dengan mu'allaf. Atau ada orang yang tadinya mungkin dia murtad kembali lagi kepada Islam, ya mungkin karena dia butuh orang yang mendekatinya, kita dekati juga, kita bawa dia kepada majelis ilmu. Ini juga disebut mu'allaf agar dia tidak kembali lagi ke ajaran agama yang menyebabkan dia tersesat selama ini. Nah, barakallahu fikum. Semoga Ya, Allah Ustadz. Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan menjadikan beliau sebagai muslim yang sejati insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, mohon Waalaikumsalam nasihatnya. warahmatullahi Saya wabarakatuh. punya teman bergaul Ustadz. Dia bilang dia sudah berhijrah, bermajelis ilmu ke manhaj salaf. Tetapi ternyata di balik itu dia masih mencelak-mencelok ke kajian-kajian yang kelihatannya dia ambil seperti yang dia maui saja, Ustadz. Apakah orang yang seperti ini bisa kita menaruh kepercayaan padanya? Misalnya kita ajak menjadi salah satu admin atau dia menjadi event organizer dari kajian atau kegiatan lainnya. Karena di sisi lain walaupun dia baik tapi hati rasanya kurang srek untuk mempercayainya kembali karena ini sudah berulang kali Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakallah khairan. Orang seperti ini suruh ngaji, jangan ditempatkan di tempat yang strategis. Karena memang itu tujuan asal dia mengaji. Bukan untuk mencari kebenaran. Karena orang yang mencari kebenaran itu ada tandanya. Walaupun dia kafir, kalau orang itu cari kebenaran, dia memiliki tanda. Tandanya dia cinta kepada yang benar itu sendiri. Dia tidak mencela-mencela. Sehingga Allah berikan dia hidayah. Kalau orang punya niat hanya ingin diangkat-angkat namanya, orang seperti ini tidak perlu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis seperti tadi. Karena itu akan membuat dia semakin leluasa untuk menerapkan talawun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu talawun. Wa iyyakum wa talawun fid din. Hati-hati kalian itu berwarna-warni dalam beragama. Harus satu warna, kebenaran-kebenaran. Karena kalau orang itu biasanya memiliki banyak warna dan dia nyaman di mana dia merasa nyaman karena dunianya atau popularitasnya, orang seperti ini tidak ada ubahnya nanti seperti sifatnya orang-orang munafik. Antum tahu kenapa orang-orang munafik itu jadi munafik? Karena ada beberapa sifat. Pertama, ingin menjadi pahlawan kesiangan. Karena tujuan mereka menjadi munafik ini ingin mendamaikan antara muslim dan musyrik. Artinya mereka ingin menyatukan musyrik dan muslim. Nah, dalam manhaj ini juga ada orang-orang tertentu yang dia berdiri di tengah antara orang-orang yang menyimpang dengan orang-orang yang mengaji. Sehingga dia ingin tampil sebagai pahlawan. Apa efeknya? Efeknya akan menimbulkan keraguan pada kebenaran. Seperti itulah yang terjadi pada munafik. Sehingga Allah katakan fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ini penyakit ragu. Belum jadi munafik. Ketika ragu ini mengerongrong hati mereka, fazadahumullahu marad. Allah pun menambah penyakit. Inilah penyakit yang kedua ini disebut dengan munafik. Waliyadzubillah. Maka teman-teman sekalian, jangan percaya dengan orang-orang seperti ini. Seharusnya dia disuruh ngaji. Dia harus menunjukkan dedikasinya sebagai seorang yang mencari kebenaran. Dan dia harus diluruskan terus niatnya. Karena kalau orang tidak lurus niatnya, maka sebatas itu yang dia dapat. Yaitu popularitas dan hanya ingin duduk di tempat di mana dia nyaman dengan popularitas. Nah, barakallahu fiik. Iya Ustaz, Wafikum barakallah, jazakumullahu khairan. Baik, Cukup? barakallahu fiik untuk kamu Amr. Dan selanjutnya kami persilahkan di sini yang tadi sudah duluan raise hand. Ukhti Claudia, kami persilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan tim Bumiku Waalaikumsalam Mengaji. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. diberi rahmat dari Allah, kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, izin Wa iyyakum. bertanya, mungkin ini di luar tema ya, Ustadz. Kami sama Ya. teman-teman mu'alaf tadi mendengarkan tentang Firaun ya sedikit ya, Ustadz. Nah, Iya. kami ingin bertanya, apakah di zamannya Firaun itu menjadi raja, apakah Allah memberikan dia hidayah, Ustadz? Itu yang ingin kami tanyakan. Syukran, Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nas. Fir'aun, Allah tawarkan depannya hidayah. Firaun itu sebenarnya lapar, lapar dari hidayah. Seperti Firaun itu seperti orang yang lagi lapar nih. Disediakan makanan di situ penuh dengan daging dan sayur yang enak, tapi dia tidak mau makan, egois. Kenapa? Karena yang menawarkan makanan ini anak angkatnya. Seperti itulah ibarat Firaun itu. Hidayah yang dibawa Nabi Musa itu jelas. Tanda-tanda kebesaran Allah pada Nabi Musa itu jelas.
Semua tidak ada yang tertutup-tutupi lagi. Firaun itu betul-betul melihat dengan kejelasan. Makanya Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Firaun dan bala tentaranya menentang kebenaran atau ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam karena kezaliman dan egois, angkuh, sombong. Dua, zalim, egois. Kemudian Allah katakan padahal hati-hati kecilnya, hati kecil mereka itu mengatakan apa yang dibawa Nabi Musa itu adalah kebenaran. Jadi apa yang membuat Firaun itu tidak menerima kebenaran? Dua, egois, zalim. Zalim yang dimaksud menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Menempatkan dirinya sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Kemudian Allah menawarkan secara langsung kepada Firaun taubat itu. Tapi Firaun tak mau terima. Kata Allah dalam surat An-Nazi'at, "Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Hai Musa, kau katakan kepada Firaun itu, "Hai Firaun, adakah keinginan dirimu untuk mensucikan diri? Lalu aku akan membimbing engkau kepada Allah sehingga kau takut." Firaun ternyata menolak dan dia tidak menerima hidayah. Sudah ada. Hidayah itu jelas di hadapan Firaun. Namun dia menolaknya. Bahkan ketika dia mengundang tukang sihir di istana dan Nabi Musa saat itu terkepung olehnya, seharusnya dia masuk Islam mengikuti Musa. Kenapa? Karena tukang sihir itu ketika melemparkan tali yang berubah bukan tali, tapi yang berubah adalah cara pandang orang yang menontonnya. Itu yang disihir oleh para tukang sihir. Sedangkan ketika Nabi Musa melempar tongkat, para tukang sihir itu tahu yang berubah bukan mata orang, tapi tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular. Maka pada saat itulah tukang sihir itu sujud dan Firaun memperhatikan itu. Seharusnya Firaun masuk Islam. Tetapi Firaun pun mengatakan Musa itu hanyalah guru kalian dan kalian hanya bersandiwara. Lalu Firaun tidak mau menerima. Demikian Allah telah tawarkan kepada Firaun, namun dia tidak mau menerima. Barakallahu fikum. Cukup? Syukran ya, syukran ya Afwan. Ustadz. Afwan. Afwan Ustaz, satu pertanyaan terakhir boleh Ustaz? Silakan 7 pun boleh. Yang penting Anda tak Oh, ngantuk Masya aja. Allah. Masya Allah. Baik, eh, ini pertanyaan dari jemaah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Namun Ya. sebelumnya, eh, bentar, Anda bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Semoga warahmatullahi Allah wabarakatuh. merahmati Ustaz dan juga keluarga. Mohon Amin. maaf di luar tema, Amin. Wa namun iyyakum. ini menurut anak agak menurut anak ini cukup urgent ya. Mohon arahan dan nasihatnya dari Ustadz untuk pasien ini. Bagaimana tanggapan Ustadz bagi seorang remaja usia 19 tahun laki-laki yang mengidap banyak gangguan kejiwaan sejak kecil seperti sering ragu-ragu, bimbang, bingung, suka mengulangi sesuatu, cenderung perfeksionis. Selain itu, dia juga seorang pemalu, pendiam, penakut atau tidak berani. Dia juga ada fobia sosial dan suara keras yang tiba-tiba seperti petir dan sebagainya. Terus juga gampang baperan, pemalas, apalagi terhadap urusan yang dianggapnya ribet karena pengaruh pikirannya yang terlalu perfeksionis dan bermasalah itu, Ustaz. Apa arahan ataupun juga nasihat dari Ustadz bagi remaja seperti ini? Mohon tanggapannya Ustadz. Jazakumullahu khairan Masya Allah. barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Barakallahu. Ini ujian buat orang tua, Masya Allah. Ujian. Kalau saya boleh bercerita pengalaman sedikit, ya. Ada beberapa anak yang Alhamdulillah mereka waktu saat ada seorang anak wanita remaja dan waktu anak tinggal di Bogor masih tetangga lah sama anak. Kak abang-abangnya itu mereka bingung mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa enggak nih adik mereka nih, adik perempuannya. Sudah SMP kelas umur SMP kelas 3 atau kelas 2 tapi tidak datang haid selama dia menderita penyakit itu. Lalu anak usulkan, bagaimana kalau kita ruqyah saja? Anak bilang. Anak ruqyah kalau salah waktu itu sebulan anak ruqyah, saking lamanya. Sebulan, alhamdulillah efeknya ada. Dan sekarang, dia mungkin sekarang udah selesai kuliahnya anak itu. Dan udah selesai kuliah dan normal.
jadi orang normal lagi. Tidak jadi dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Itu mungkin saran anak yang pertama, yaitu diruqyah. Diruqyah, kalaupun dia tidak mau diruqyah, dipaksakan ada ustadz yang datang ruqyah ke rumah. Kalau tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan putus asa. Rahmat Allah itu sangat luas. Kedua, kalau dia melakukan itu bukan karena pengaruh jin atau yang lainnya, ya mohonlah kepada Allah. Jangan dipaksakan kita saja yang mendidik anak ini. Coba tawakal dengan kuat kepada Allah, serahkan dia, biarkan Allah yang mengurusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Dulu Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Ali ini susah sekali untuk diajarkan adab. Padahal ayahnya seorang ulama, ayahnya seorang qadi, seorang yang disegani oleh manusia pada zaman itu. Yang mana kalau dia sudah menetapkan suatu keputusan, maka harus diikuti oleh negara waktu itu karena dia qadi. Ternyata dia punya anak yang susah dididik. Apa dia katakan kepada Allah? Ya Allah, Ali adalah anakku, tapi dia adalah hambamu. Aku sudah berusaha untuk mendidiknya, sekarang kuserahkan kepada engkau. Engkau saja yang mendidiknya, ya Allah. Terkadang kita gagal mendidik anak itu karena kita memaksakan diri, kitalah yang bisa merubah. Kurangnya hati kita untuk apa? Untuk bertawakal kepada Allah. Coba sekali-kali kita bercurhat kepada Allah, tidak usah curhat kepada yang lain. Tentang siapa? Tentang anak kita. Dan jangan anak ini juga nanti dipermalukan di depan keluarga. Karena sering curhatkan di depan keluarga. Dia akan semakin tidak pede. Atau bahasa kerennya insecure. Kasihan. Udah biarkan, keluhkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, itu usahakan cari orang yang dia senangi, yang bisa dia dengar, ya, yang bisa membuat dia segan lah gitu. Biasanya anak-anak itu sama orang tuanya tidak terlalu segan. Tapi biasa sama orang yang dia sukai, dia segan dan bisa ajak dia bicara atau mengajak dia untuk eh, hati ke hati. Dan saya juga punya pengalaman di sini. Saya waktu itu sama seorang pengusaha. Pengusaha ini sering bangun masjid, tapi anaknya, masya Allah, susah dididik oleh ayahnya. Akhirnya anak cari tahu anaknya kebiasaannya apa. Oh, biasa main motor anaknya. Anak ajak touring anaknya. Sampai ibunya nangis karena anak ajak anaknya touring. Karena anak ini tidak pernah keluar. Anak bilang, tenang bu, saya tidak akan bawa jauh-jauh. Kan katanya Ustaz mau ngajarin. Ya ini cara saya mengajar. Karena anak ini kalau kita ngajarkan langsung innalhamdalillah, dia tidak mau. Anak ajarkan, anak bawalah dia touring. Dia pakai Vespa waktu itu. Bawa keliling Jakarta. Kalau ada hari Ahad, biasa kita, apa sih namanya itu? Apalah namanya istilah anak-anak motor itu. San Dah, Mori kita gitu jalan. saja. Ya, San Mori, San Mori. San Mori sederhana, makan bubur ayam. Setelah kejadian itu, kalau dia lagi nongkrong sama teman-temannya yang tidak benar di luar sana, anak sengaja datang sore ke rumahnya. Bapaknya ngomong, Ustaz sudah di rumah. Oh, langsung datang dia. Apa yang dilakukan dengan saya? Belajar Quran. Setelah itu anak hargai juga dia. Karena dia suka masak roti, anak makan rotinya. Nah, orang-orang seperti itu mungkin ada di sekitar ibu-ibu yang bisa mengajak dari hati ke hati, dan itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Ya, mungkin para psikolog pun tidak semudah itu bisa mengajak anak-anak seperti ini. Nah, ini saran anak ada 3 hal. Pertama, coba diruqyah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Jangan paksakan diri kita ini, aku bisa segalanya, enggak, jangan. Allah yang bisa segalanya. Yang ketiga, carikan teman atau siapa guru yang diseganinya, atau pamannya, atau bibinya, siapa aja. Serahkan kepada dia. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Barakallahu fikum. Semoga anak sih berdoa kepada Allah. Semoga Allah segera memberikan solusi atas kejadian ini. Nah, Baik. cukup Akhi. Cukup, Alhamdulillah Ustaz. Tadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan pamungkas pada malam hari ini. Anak tutup. Sebelum ditutup, mungkin ada nasihat terakhir di Baik, malam barakallahu fikum. ini, Ustaz. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, azakumullah. Sunnah Rasulullah SAW dan tauhid yang beliau ajarkan adalah cahaya yang dapat menembus gelapnya kegelapan syubhat,
kegelapan hal-hal yang merusak diri kita. Dan syubhat dunia adalah suatu yang sering merusak kita. Berhati-hatilah kita dari fitnah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadilaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi lidini." Dua serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing tidak lebih berbahaya melainkan bahayanya rakusnya seorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Ini adalah merupakan kerusakan. Cinta dunia itu boleh, tidak masalah. Syahwat kepada dunia itu tidak terlarang. Yang terlarang itu kata Allah dalam suratul Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya karena mencintai harta, dia sangat-sangat syadid. Yang terlarang itu adalah lasyadid, bukan mencintai. Maka cinta kepada harta itu sekedarnya. Sebagaimana saya pernah katakan, mencintai dunia itu seperti bunga yang mekar sesaat lalu layu tak berguna. Jika Anda terlalu lama menggenggamnya, maka duri akan menusuk luka yang dalam. Dan cintailah dunia itu hanya sekedar untuk mengantarkan kita ke pintu surga Allah. Karena tidak ada kebahagiaan abadi dalam fata morgana. Karena kebahagiaan abadi itu hanya ada pada cinta Allah yang maha kuasa. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan di malam hari ini. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman, kepada panitia juga. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dan mohon maaf meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya ucapkan, karena semua kesalahan itu murni datang dari kesalahan kami dan juga pengaruh dari bisikan syaitan. Dan kalau ada yang benar yang dapat diambil dan diamalkan, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mashkur yang telah hadir di tengah kesibukan, di tengah lelahnya berdakwah, diberikan jadwal, Masya Allah masih mau memberikan nasihat, mau memberikan ilmu kepada kita semua. Barakallahu fikum. Semoga itu menjadi pahala jariah kepada Ustadz dan juga keluarga Amin, dan amin, mudah-mudahan amin. kita Insyaallah semuanya Allah taala. dapat Iyyakum. mengamalkan nasihat-nasihat, arahan-arahan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mashkur. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sebelum dipungkas, kami ingin sampaikan untuk kajian hari esok, halaqah hari Senin, halaqah sirah Nabi SAW yang akan dibina oleh Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir, Hafizahullah Ta'ala, tentang nasib mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Insya Allah di hari Senin besok, tanggal 29 September 2025 atau bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pastikan untuk hadir kembali di kajian hari esok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan usia kita dipanjangkan tidak lain dan tidak bukan untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum atas nama kru Bumiku Mengaji yang bertugas pada malam hari ini. Mahaturkan banyak terima kasih atas seluruh atensi jamaah Bumiku Mengaji pada malam hari ini. Barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Fiikum barakallah.